Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya ingin mereview 7 proposal ya, yang sudah dipresentasikan secara daring melalui video YouTube. Jadi itu ada 7, yang ini ya, 7 yang ini ya. Ada Aldi Aditya, Madia, Debri, Reski Nurul Fadilah, Firman Septian, dan Muhammad Bayu. Baik, yang pertama kita lihat punya Aldi Aditya dulu gitu ya. Implementasi metode Kamins clustering tingkat kemiskinan di wilayah Desa Sukamukti, Kabupaten Bandung. Baik, untuk metode Kamins ini sepertinya dari video yang sebelum ini udah saya bahas ya, bahwa metodenya itu udah terlalu lama dan sudah banyak orang yang melakukan penelitian di bidang ini. Kemudian kalau dilihat dari judul aja, di wilayah Desa Sukamukti, Kabupaten Bandung, ini juga sebenarnya eh, sudah banyak yang melakukannya gitu ya, untuk tingkat kemiskinan. Nah, bedanya paling di wilayah Desa Sukamukti, di wilayah mana, di wilayah mana. Nah, kalau kita ingat dalam materi Medpen kita kemarin, itu adalah penelitian yang sifatnya bukan penelitian karena dia dilakukan berulang dan dia tidak memiliki kontribusi gitu ya bagi ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa lihat sih sebenarnya di Google gitu ya. Kamins kemiskinan. Biasanya tuh ada tuh. Nah, kan gitu ya. Sudah ada tuh ya. Ini juga kemiskinan pakai Kamis sudah ada gitu ya. Nah, jadi kalau memang itu ingin dilanjutkan ya artinya bedanya apa dengan penelitian yang ada di sini gitu ya, yang sudah terbit ini. Nah, itu bedanya. Nah, bedanya itu tidak hanya dari studi kasus aja, pasti harus menambahkan beberapa parameter, beberapa persamaan atau apa metode lagi gitu ya di dalam serangkaian data miningnya. Jadi ini udah saya tonton. Jadi kalau kita lihat latar belakang dan seterusnya gitu ya, sampai dengan di metode penelitian ini kalau di sini nggak jelas ya, ini kayaknya setting kualitasnya terlalu auto, kita ubah yang full HD. Nah, di sini masih ada identifikasi masalah gitu ya, pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, observasi. Ini kan software development life cycle ya, tahap pencerahan, selection ini belum, masih umum ya, metode penelitiannya masih umum. Terus kita lihat rumusan latar belakangnya pun yang di-highlight itu justru kemiskinannya gitu ya. Tapi tidak di-highlight bagaimana informatika ini gitu ya dapat menyelesaikan kemiskinan itu. Jadi yang harus difokuskan sekali lagi adalah metodenya. Apa alasan di sini kita pakai Kahmin gitu ya. Kalau dari presentasinya tidak dijelaskan gitu ya alasannya mengapa pakai Kahmin. Terus rumusan masalah ini bisa teman-teman lihat juga di sini. Kesulitan dalam menentukan pengukuran kemiskinan yang tepat untuk digunakan dalam analisis. Yang menjadi masalah penelitian di bidang informatika bukan untuk mengukur kemiskinannya gitu ya, tapi lebih ke bagaimana si kontribusi kita terhadap ilmu informatikanya. Misalnya ini pakai Kamins, maka bagaimana kontribusi kita terhadap Kaminsnya gitu ya. Kita harus cari tahu dulu apa kelemahan Kamins. Lalu kita harus paham tahap-tahap data mining. Kalau Kamins ternyata dilakukan dengan cara seperti ini, gimana hasilnya gitu ya. Kamins dieksekusi dengan cara seperti itu, gimana hasilnya, dan seterusnya. Tapi karena ini membahas Kamins, maka hal yang saya sebutkan tadi, kalau Kamins digabung ini, digabung dengan yang itu sudah dilakukan oleh orang gitu ya. Itu udah banyak yang dilakukan di sini gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa menjawab apa bedanya dengan penelitian yang terdahulu. Ya, jadi tidak hanya mengganti studi kasusnya, misalnya ini di Provinsi Banten, tadi di mana gitu ya, di Desa Sukamukti, nggak seperti itu gitu ya. Oke, yang kedua, Madya dan Manusantara, judulnya perbandingan algoritma naive Bayes dengan SPM dalam ulasan rumah makan pada aplikasi Google Maps. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah membandingkan apanya nih antara naive Bayes dengan SPM. Untuk apa diperbandingkan?
ya apakah dia setara untuk diperbandingkan. Nah, itu harus kita jelaskan dulu. Dan kalau menurut saya tidak usah membandingkan kedua metode gitu ya. Karena membandingkan 2 metode ini, sebenarnya sulit. Tidak hanya cuman menjalankan aplikasi saja terus hasilnya keluar, tapi kita harus memahami metode ini, dari rumus-rumusnya, fungsinya, kegunaannya, dan pengembangannya dan segala macamnya. Jadi tidak hanya misalnya kita punya data dari aplikasi Google Map, kita masukkan ke Naif Bayas, hasilnya bagus misalnya, ke Super Vector Machine tidak bagus, nggak cuman seperti itu gitu ya. Jadi membandingkan algoritma ini, agak sedikit failed gitu ya di dalam pengambilan judul. Nah, kalau saya lihat di latar belakang juga yang disusun gitu ya, nah di sini juga tidak ada apa, fokus, terhadap informatikanya. Jadi tiba-tiba di sini penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode. Nah, kenapa itu dibandingkan itu harus dijawab dulu gitu ya. Apakah itu setara untuk dibandingkan, apakah itu memang layak untuk dibandingkan atau tidak gitu ya. Bukan cuman pengen aja pakai Naif Bayes dan SVM ya. Jadi nggak boleh secara subjektif. Nah, itu latar belakangnya itu udah fail. Biasanya seterusnya itu pasti fail gitu ya kalau udah ngomongin penelitian. Nih, hasil perbandingan analisis sentimen, eee, Naif Bayes dengan SVM. Ini bukan masalah penelitian gitu ya. Coba kita lihat lagi di metode penelitian. Jadi kasus, pengumpulan data, pelabelan data, preprocessing, pembuatan klasifikasi. Nah, ini terlalu umum gitu ya. Nah, kalau dilihat dari metode penelitian ini, di mana ya, yang membandingkan tadi gitu ya. Terus yang dibandingkan apanya? Apakah dari algoritmanya, apakah dari rumusnya, apakah dari input datanya dan lain-lain. Itu, tidak jelas, di dalam, presentasi yang diajukan ini, ya. Jadi hati-hati dalam memilih topik ketika ingin membandingkan 2 atau lebih metode machine learning, ya, karena itu argumentasinya harus kuat. Oke, lalu berikutnya prediksi terhadap penjualan obat menggunakan naif Bayes. Nah, ini juga terlalu umum. Naif Bayes itu juga udah lama gitu ya. Sama seperti yang kita bahas di video terakhir. Penjualan obat naif Bayes. Nah, mudah kan? Penjualan obat gitu ya. Nah, di sini ada berapa nih persediaan barang. Ini kan obat nih persediaannya gitu ya. Jadi kan sama aja kan. Terus eh macam-macam nih gitu ya. Untuk apa penjualan obat gitu ya. Terus kalau jangan lupa dicek juga ke bahasa Inggris gitu ya. Drug drug sale, naik bias. Nah, ini udah ada juga nih gitu ya. Classification of medicine using express classifier. Ini klasifikasikan obat-obatan gitu ya. Nah, ini juga application of naik bias algorithm determining sales of demand. Ini drug sales juga datanya gitu ya. Nah, jadi naik bias itu karena memang dia sama aja sama kayak Kamin gitu ya. Itu metode lama, otomatis itu udah sering banget dipakai dalam penelitian dan sudah dipublikasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di latar belakang ya kurang lebih lah ya sama dengan yang kemarin gitu ya. Cuman yang ini agak aneh dikit ya, berdasarkan proposal penelitian. Ini juga tulisannya ya kurang oke gitu ya untuk ditampilkan dan penjelasannya juga ya kurang bagus gitu ya, kurang logis. Padahal harusnya latar belakang penelitian itu menjelaskan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Gitu ya. Nah, mengapanya itu harus dijawab dengan landasan ilmiah. Misalnya dari penelitian terdahulu gitu ya, terus dari tren yang ada sekarang, dari apa gitu ya. Nah, itu yang harus kita taruh di latar belakang. Bukan berdasarkan apa yang kita inginkan saja gitu ya. Jadi dari kemarin itu kebanyakan yang proposal yang disampaikan itu adalah dari apa yang kita inginkan. Terus diturunkan ke rumusan masalah ini juga sama nih. Ya,
Menentukan produk mana yang laku dan tidak laku itu bukan urusan orang informatika ya, maksudnya itu bukan masalah di bidang informatika untuk menentukan produk mana yang laku dan tidak laku gitu ya. Terus masalah yang kedua, tumpukan stok vitamin yang kurang diminati dan tidak diminati, itu kayaknya bukan urusan informatika juga gitu ya, urusan apotek gitu ya. Lalu sistem pengolahan data apotek yang belum mampu mengetahui produk mana yang laku dan tidak laku itu bukan urusan kita juga gitu ya. Nah, jadi banyak nih ya rumusan masalah yang bukan masalah dari informatika. Karena yang harus kita cari itu adalah masalah informatika, agar jawabannya adalah jawaban informatika, sehingga knowledge yang dihasilkan itu adalah knowledge di bidang informatika. Nah, itu yang harus digarisbawahi, gitu ya. Ini sampai ke belakang, ini sudah saya dengarkan juga gitu ya, ini fail. Belum lagi ada yang ini yang agak lucu gitu ya di sini. Emang tadi ya. Eh, nggak ada ya. Nah, nggak ada metode penelitian gitu ya. Nah, itu harusnya ada di proposal gitu ya. Kalau kita lihat dari apa format yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu yang berikutnya Reski Nurul Fadilah, analis market basket untuk meningkatkan penjualan e-commerce dengan menggunakan algoritma a priori dan WMA, weighted moving average. Ini sama aja ya. Kenapa harus milih a priori WMA? A priori itu metode yang lama juga sama. Coba teman-teman mengeksplor lebih jauh gitu ya teknik-teknik atau pengembangan-pengembangan dari sebuah metode misalnya. Dan tidak harus kalau yang topiknya data mining itu tidak harus berfokus pada metode di data miningnya. Coba fokus ke metode preprocessingnya coba. Atau kalau tidak fokusnya bisa ke metode transformasi datanya gitu ya. Karena kan panjang tuh tahapan data mining. Jadi keterbaruannya itu bisa mungkin tidak di metode data miningnya tapi di langkah yang lain gitu ya. A priori ini yang paling sederhana dan paling gampang gitu ya. Ini paling mudah. Terus masalah market basket analisis untuk e-commerce itu juga udah banyak gitu ya. A priori. Nah, ini kan udah aja nih, ya udah ada banyak nih. Untuk a priori udah banyak. Terus untuk WMA juga itu WMA juga sama, udah lama banget ya. Nah, ini juga udah nih. Dan a priori dengan WMA gimana cara menggabungkannya gitu ya. Bentar, a priori itu adalah market basket analysis, memperlihatkan keterkaitan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Misalnya setiap orang yang beli susu dan roti pasti beli margarin gitu ya. Nah, tapi WMA ini kan bukan menjelaskan itu gitu. WMA itu bukan menjelaskan hal yang seperti dijelaskan oleh a priori. WMA itu dia memprediksi statistik gitu ya. Nah, sehingga bagaimana caranya ya menyatukan a priori dengan WMA. Kalau saya udah dengar penjelasan gitu ya. Tadi kayak masalah gitu ya dan lain-lain itu belum ada yang menjelaskan itu. Ya, masalah juga bisa teman-teman lihat masalah penelitian tadi ya. Nah, rumusan masalah ini strategi pemasaran bukan urusan orang informatika gitu ya. Terus bagaimana menerapkan ini ya bukan urusan kita juga, menerapkannya pasti bisa gitu ya. Tapi masalah dari a priorinya dan WMA-nya tuh apa gitu. Kemudian nanti dibahas di belakang gitu ya. Metode penelitian. Nah, ini bagaimana nih? Ya WMA-nya tuh di mana gitu ya. Nah, bagaimana WMA ini? Ya weighted moving average ini berkontribusi dengan a priorinya. Ini gimana cara bacanya ini? Nah, ini menjelaskan secara gambar itu harus bisa diinterpretasikan juga gitu ya. Mengumpulkan data transaksi e-commerce, data preprocessing ini ngapain? Data preprocessing ini apa? Langkah-langkahnya apa aja data preprocessing? Misalnya ada noise detection-nya kah? Ada apanya gitu ya. Terus ini tiba-tiba analisis MBA, market based analysis menggunakan a priori tiba-tiba. Terus di sini lebih detail a priorinya, ada yang menghitung frekuensi, menghasilkan aturan dan lain-lain. Ini tidak jelas ya.
sebagai metode penelitian. Lalu WMA-nya di mana gitu ya, pemberian bobot menggunakan WMA, gimana caranya gitu ya. Nah, ini harus ditinjau ulang karena memang dari latar belakang masalah dan seterusnya ya, dan dari yang dipresentasikan juga gitu ya. Di sini juga menampilkan tinjauan pustaka. Nah, ini seperti apa WMA itu gitu ya. Nah, WMA itu ya biasanya dianalisa time series gitu. Nah, contoh nih yang ditemukan oleh Mbak Resti sendiri, Analysis of Product Stock Inventory Forecasting using WMA gitu ya. Jadi pembahasannya membahas ramalan stok, ya emang gitu ya, karena datanya itu adalah time series berupa numerik gitu ya. Nah, kita bisa pakai WMA. Cuman a priori dan WMA digabungin itu saya masih belum kebayang gimana cara gabunginnya gitu ya. Dan sepanjang penjelasan dan tulisan tidak dijelaskan seperti apa menggabungkannya. Ini perlu dievaluasi lagi gitu ya, perlu banyak-banyak baca paper lagi untuk mencari ide-ide penelitian yang memang rasional yang bisa dikerjakan. Lalu ada Firman, deteksi dini penyakit jantung dengan naif bias, ini juga ada gitu ya di sini ya, penyakit jantung naif bias. Nah, ini ada kan, dia ada perbandingannya gitu ya. Nih ada metode naif bias untuk prediksi penyakit jantungnya gitu ya. Nah, jadi harus dijelaskan apa bedanya dengan ini gitu ya. Karena memang naif bias itu adalah metode yang udah lama banget, pasti orang udah pernah melakukan itu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kontribusinya nggak ada nih gitu ya. Hanya kayak seperti melakukan perulangan dari yang pernah orang lain lakukan saja. Nah, terus di sini ada latar belakang. Ini juga agak agak lucu juga ini, kejahatan di kejahatan adalah yang paling utama untuk menjalani kehidupan sehari, kesehatan adalah yang paling utama. Langsung aja sih sebenarnya ke penyakit jantung yang nggak perlu diintroduksi kayak gini gitu ya. Nah, terus kenapa pakai naif biasnya nggak dijelaskan di sini. Ini semuanya kalau teman-teman baca di latar belakang hanya menjelaskan tentang penyakit jantungnya doang gitu ya. Oke. Terus masalah nih, bagaimana cara mengembangkan sistem? Bukan ya. Kita untuk di informatika bukan mengembangkan sistem. Karena kalau mengembangkan sistem itu jawabannya menggunakan software pasti. Dan pembuatan software itu bukan knowledge baru di ilmu informatika gitu ya. Apakah hasil naif dapat bekerja optimal? Nah, bagaimana cara menjawabnya nanti ini sebenarnya? Bisa keluar hasilnya 80, apakah 80 optimal? gitu ya. Atau hasilnya 90% akurat, apakah 90% akurat itu adalah optimal? Nah, itu gimana cara jawabnya? Lalu bagaimana mengevaluasi ini, nggak usah dijawab gitu ya, nggak usah ditanyain. Kalau mengevaluasi kinerja model pakai metode, misalnya pakai akurasi misalnya, atau pakai ROC kurva, atau pakai confusion metric, ya, jadi nggak usah ditanya lagi karena jawaban sudah jelas gitu ya. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi di dalam penjelasan Mas Firman ini ya masih kayak penelitian berulang aja gitu ya, penelitian berulang, terus judulnya udah ada yang melakukan gitu ya, kemudian tidak ada metode penelitiannya sehingga tidak terbayang bagi yang mereview itu bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, ini kebanyakan terjadi ya di yang tadi, dari yang dibahas tadi ataupun yang sudah dibahas di video yang sebelumnya gitu ya. Lalu berikutnya Septian Yuda, analisis dan prediksi fluktuasi harga emas Antam terhadap faktor ekonomi dengan menggunakan naif bias. Nah, masalahnya ini udah nggak kena nih gitu ya. Bagaimana caranya naif bias memprediksi fluktuasi? Itu nggak mungkin bisa gitu ya. Karena yang secara teknis naif bias itu hanya bisa memprediksi suatu nilai atribut yang berupa label atau berupa kategori. Ya, misalnya baik dan buruk gitu ya, atau mahasiswa akan DO atau tidak gitu ya, lulus atau tidak lulus gitu ya. Nah, hanya bisa membandingkan itu. Sedangkan kalau prediksi fluktuasi itu harusnya time series analisis masuknya. Harusnya masuknya ke forecasting. Nah, sementara tidak ada penjelasan forecasting di sini gitu ya.
Jadi ini proposal, yang dipresentasikan ini sesat gitu ya, sesat dan keliru gitu ya. Karena ya tidak mungkin bisa diprediksi harga emas menggunakan naif bias gitu ya. Nah, di sini juga tidak tergambar dengan jelas, datanya tuh apa gitu ya. Tapi yang namanya fluktuasi tentunya yang akan diprediksi itu adalah nilai angka ya, nilai desimal, bilangan bulat dan seterusnya gitu ya. Jadi ini tadi dari judul aja sudah tidak make sense gitu ya, tidak make sense, naif bias memprediksi angka. Gitu ya. Karena ini konteksnya adalah metode naif bias ditambah tadi, seperti yang sebelumnya juga naif bias itu algoritmanya udah paling lama gitu ya. Harusnya banyak referensi yang membahas tentang naif bias. Lalu yang terakhir ada evaluasi sistem akademik ya, oleh Muhammad Bayu Ardi menggunakan metode MECOS pada website seni rupa desain arsitektur. Nah, yang jadi masalah di sini adalah dalam informatika Unjani kita nggak boleh hanya mengevaluasi sistem akademik aja gitu. Artinya nggak boleh hanya mengevaluasi, tapi kita harus tetap coding menghasilkan suatu software yang lebih berkualitas. Nah, namun dari penjelasan yang ada di sini itu tidak ada gitu ya. Jadi bukan berdasarkan studi kasusnya, apakah studi kasusnya adalah website pemerintah, apakah website seni rupa desain arsitektur dan lain-lain. Itu sama seperti yang materi kita kemarin gitu ya, yang prediksi bendungan gitu ya, hanya beda di desa Kaliurang, di desa ini, desa itu tidak menghasilkan suatu knowledge baru ya, begitu itu kita lakukan. Ya, jadi ini sebenarnya secara proposal dan judul nggak bisa diterima gitu ya, karena kalau dilihat juga di metode penelitian juga hanya menganalisis gitu ya, correctness, reliability, efficiency misalnya. Hanya seperti itu aja dan ini tidak bisa dijadikan tugas akhir di informatika Unjani. Karena syarat informatika Unjani itu apabila ingin menjadi tugas akhir adalah tetap harus coding gitu ya. Entah itu coding di bagian apa mengimplementasikan tekniknya, entah itu coding di bagian mananya gitu ya, yang pasti harus ada codingnya. Kalau ini hanya mengevaluasi menggunakan macros dan itu tidak reliable gitu ya untuk dijadikan judul. Itu seperti karena ini memang konsepnya hanya ada penilaian gitu, kayak menilai suatu website ya, menilai suatu website itu bukan penelitian ya, tapi itu adalah penilaian gitu ya. Itu adalah bentuk evaluasi, itu adalah bentuk untuk akreditasi misalnya. Tapi itu bukan penelitian ya. Penelitian itu memang dia meneliti, mencari secara berulang-ulang gitu ya, seperti definisinya research gitu ya. Kalau ini kan nggak perlu dicari, langsung kuesioner sebar, dapat hasil, dianalisa, selesai gitu ya. Nah, itu tidak bisa diimplementasikan di informatika Unjani. Kemudian Macros juga kan udah lama banget ya, Macros itu tahun 70-an ya, teknik yang dipakai. Lalu yang diambil cuman correctness, reliability, dan efisiensi. Nah, alasan mengapa cuma 3 ini apa gitu ya, itu juga tidak dijelaskan di sini. Baik, jadi seperti itu ya evaluasinya. Jadi intinya apa yang teman-teman buat ini masih jauh dari harapan yang seharusnya di dalam penelitian gitu ya, baik yang saya review hari ini ataupun yang saya review kemarin. Ya, apabila memang nanti di kedepannya masih ada kesalahan secara umum ya yang pernah saya sebutkan itu nanti akan saya bahas secara komprehensif aja ya, jadi tidak satu-satu proposal yang saya bahas. Karena kesalahannya dari yang saya review gitu ya, kebanyakan itu yang pertama itu kalian fokusnya membuat aplikasi gitu ya. Yang kedua kalian fokusnya menyelesaikan permasalahan studi kasusnya, di mana itu bukan permasalahan informatika. Yang ketiga kalian nggak paham konteks dari topik penelitian kalian gitu ya. Jadi topiknya nggak paham, misalnya data mining, apa itu data mining itu nggak paham. Ya, terus dari yang keempat itu adalah dari metodenya sendiri, ya sangat tidak bisa diimplementasikan ya secara hipotesa, misalnya kayak tadi ingin memprediksi suatu nilai angka, tapi yang dilakukan, adalah menggunakan metode yang hanya bisa memprediksi nilai yang berupa kategori gitu ya, jadi nggak kena itu prediksinya. Ya, lalu berikutnya mungkin ya pemahaman kalian lah tentang apa itu yang disebut dengan penelitian. Ya baik, mungkin itu aja,
review saya untuk video untuk apa, proposal yang 7 tadi gitu ya. Nanti yang selanjutnya saya akan nonton dulu, saya akan lihat dulu ya, nanti akan saya cek apakah kesalahan umum itu terjadi atau memang ada yang mungkin enggak gitu ya. Kalau memang kesalahan umum sering terjadi ya nanti akan saya bahas secara komprehensif saja. Baik itu saja, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.